Baik Bunda, kita lanjut lagi. Dari hadis ini bisa kita lihat bahwa ujian dan cobaan yang kita hadapi, yang Allah berikan kepada kita, itu adalah tanda sayangnya Allah, tanda cintanya Allah kepada kita. Karena Allah tidak menginginkan pada saat kita nanti kembali kepadanya masih membawa beban dosa. Artinya apa? Ujian dan cobaan ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita dan juga untuk mengangkat kita ke derajat keimanan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kita harus meyakini dan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu berada bersama kita. Ingat lagi ayatnya Bunda? Di dalam surat apa Bunda? Yaitu di dalam surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, bahwa Allah selalu berada bersama kita. Dan Allah telah memberikan jaminan untuk kita di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, bunda-bunda yang bawa yang ada Quran di dekatnya silakan sekalian dibuka ya Bunda. Surat Al-Baqarah ayat 286. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bunda pasti hafal, saya yakin, ayat ini yang sering dibacakan setiap saat, apalagi bagi bunda-bunda yang memang sering sekali ikut kumpulan bacaan Yasin, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maqtasabat rabbana la tu'akhidhna in nashina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dan kebajikan yang dia kerjakan dan dia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kemudian ini ada doanya Bunda, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepadaku apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami dan ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini ayatnya bagus sekali Bunda. Kalau mau tidak amalkan, dibacakan terus setiap habis sholat, ini luar biasa. Dari sini kita bisa melihat, dari ayat ini kita bisa melihat begitu sayangnya Allah kepada manusia, kepada hambanya. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan, tantangan, musibah apapun kepada manusia melainkan atas kesanggupannya. Kalau dia ikhlas menghadapi ujian itu, menghadapi tantangan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebajikannya yang telah dia usahakan. Nah, kalau dia tidak ikhlas mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumusnya sudah lengkap Bunda. Ya, kita tinggal menjalani saja. Jadi apapun semuanya di dalam Al-Qur'an ini Allah sudah tunjukkan kepada kita. Jadi kita tinggal menjalaninya saja. Allah cinta dan ridho kepada orang yang sabar. Ya, kalau kita sabar menerima ujian ini, ikhlas menerimanya, kemudian kita bersabar, maka Allah akan berikan ridhonya hanya kepada orang-orang yang sabar.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 46. Silakan mudah-mudahan dibuka. Ya, surat Al-Anfal surat ke-8. Ya, surat ke-8 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Masyaallah. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan dan menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak ada jalan lain bagi kita, Bunda, apabila memang Allah sudah tetapkan, sudah turunkan ujiannya, sudah turunkan musibahnya kepada kita. Kita harus ikhlas menerima semua ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ikhlas menerimanya karena Allah, dan sabar menerimanya karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Berikutnya di dalam surat Al-Imran Allah juga berfirman yang artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari para pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Selalu di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang memaksakan kita, yang memerintahkan kita supaya kita berlaku sabar. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita, Bunda. Apabila kita ditimpa musibah, kita harus sabar melewati ini semua. Bersabarlah, kita akan melihat betapa dekatnya kelapangan. Barang siapa yang muraqabah, merasa diawasi Allah dalam seluruh urusan, ia akan menjadi hamba Allah yang sabar dan berhasil melalui ujian apapun dalam kehidupannya. Kesabaran yang didapat ini bisa berdasarkan petunjuk Allah di dalam surat At-Tur surat ke-52 ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang bisa menentang semua ketentuan Allah. Tugas kita sebagai hamba hanya berdoa, hanya meminta. Hak Allah adalah memberi. Kita harus sabar menunggu ketentuan ini. Gak bisa kita maksa-maksa kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau turunkan musibah ini kepadaku? Kenapa tidak kepada si dia? Kenapa aku yang selalu mendapatkan ini, ya Allah? Engkau berikan aku penyakit yang seperti ini, ya Allah. Gak boleh, Bunda. Dalam ayat ini sudah dikatakan, bersabarlah dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Jadi kita harus menerima semua ini dengan ikhlas. Kita harus menunggu ketetapan Allah. Sampai kapan? Sampai Allah melihat bahwa memang kita sudah pantas untuk diberikan suatu kenikmatan sesuai dengan kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Berat banget, Bunda. Iya, memang berat. Ya, memang berat. Kenapa? Di awal kita sudah dapatkan hadis, ya, waktu kita bicara tentang sabar pertama sekali kemarin, bahwa kata Allah yang paling kata Rasulullah yang paling berat Allah berikan adalah sabar dan yakin. Memang tidak mudah, Bunda, untuk kita menjadi sabar dan yakin bahwa Allah itu ada, dan yakin bahwa pertolongan Allah itu ada.
Ini adalah butuh perjuangan yang tidak akan pernah lelah sampai akhir hayat kita, sampai kematian menghampiri kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi kita nggak bisa menutup diri, nggak bisa lari dari keadaan, tidak bisa lari dari kemungkinan apapun, karena Allah selalu mengawasi kita. Dan kita harus merasakan bahwa Allah memang sedang mengawasi kita, yaitu bermuraqabah, merasa diawasi. Begitu ya Bunda. Masya Allah, orang-orang yang bersabar dalam menunggu ketetapan Allah ini, maka sesungguhnya dia akan berada dalam penglihatan Allah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu berdiri, dan ketahuilah bahwa barang siapa yang mengharapkan Allah, maka Allah akan ada dimanapun dia mengharap. Gak ada kata lain. Sabar menunggu keputusan Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian itu, musibah itu, bersabarlah menunggu ketetapan Allah. Banyak hal yang memang harus kita lewati dalam menghadapi kehidupan ini, ujian dan tantangan. Saya yakin benar-benar akan banyak sekali ingin bertanya, dan itulah yang memang harus kita bahas